Halo Sandy, Halo, kamu ini kan indigo ya. Nah, ya, indigo itu dikenal sebagai orang yang bisa melihat hantu, masa depan. Itu apa benar? Apa sesimpel itu aja? sebenarnya nggak sesimpel itu. Indigo itu ada level-levelnya, ada juga kemampuannya tertentu. Ada yang bisa melihat ke masa depan, ada juga yang kayak kamu bilang bisa ngelihat hantu atau arwah gitu, spirit. Ya. Ada juga yang bisa ngelihat kilas balik hidup sampai ke past life. Ada juga yang bisa healer kayak saya, nyembuhin luka batin gitu. Ada juga macam-macam levelnya, tergantung dari tingkat dan diwariskan seperti apa dari semesta ini kemampuannya. Berarti kamu bisa berbicara lah dengan malaikat, devil, terus arwah-arwah, komunikasi dengan mereka. Selama ini bisa sampai level ke dewa-dewi, juga ke arwah-arwah yang ada, dan juga saya ada melakukan pemanggilan arwah beberapa kali, sudah cukup banyak, dan juga berbicara kepada soul-nya para klien saya. Pemanggilan arwah itu untuk apa? Pemanggilan arwah itu semisal ada beberapa hal yang belum tuntas, belum ada closure, misal di klien mungkin arwah dari orang tua ataupun keluarga datang terus mau menyampaikan pesan tapi si klien tidak dapat pesannya. Kadang kita coba connect dan kita beritahu pesannya seperti ini dan ini. Jadi dia melakukan tugasnya agar mungkin yang menghambat dia tuh bisa gak ada lagi gitu ya. Benar sekali. Atau rezekinya jadi lancar. Seperti itu kira-kira sih. Tapi kalau bahas tentang rezeki kan banyak orang itu suka ya pergi ke persugihan. Bahkan artis pejabat juga ada yang persugihan. Sebenarnya persugihan itu perjanjian dengan siapa dan boleh gak dilakukan? Pesugihan itu kembali ke orangnya, boleh atau tidaknya. Pesugihan itu ialah ritual untuk memanggil kekayaan dan itu dibantu oleh entity, biasanya tuh jin ataupun raja jin ataupun entity yang lebih luar biasa, lebih hebat lagi. Tapi memang ada harga yang harus dibayar. Tumbal ya? Tumbal, Kepala biasanya manusia, tumbal nyawa. binatang, paling kecil tuh binatang. Seperti hewan-hewan ternak ataupun nanti yang paling susahnya itu keluarga ataupun bisa juga termasuk diri sendiri. Di akhir hidup nanti setelah kamu meninggal, roh kamu juga ditarik sama raja jin tersebut ataupun entitas tersebut untuk jadi budaknya. Berarti gak boleh persugihan ya? Kalau Tergantung bisa orangnya. jangan, kalau bisa bekerja keras aja. Iya, kalau gua agak berani. Gua tidak berani lihat di akhir gua membayar itu semua. Iya, Dan ampun. gua tidak tega mencelakai teman dekat. Gua gak tega. Benar sekali, benar. Nah, sekarang kan posisi aku sama beberapa teman itu ya Sandy kan sering muncul di sosial media. Baik. Mukaku tersebar di mana-mana. Ada juga yang suka, ada yang haters. Itu pengaruh gak ke energiku? Ada yang santet aku atau yang pengen sumpahin aku jatuh itu bisa lihat. Sejauh ini saya lihat enggak, kamu masih aman-aman saja. Tapi yang namanya manusia tetap ada rasa dengki, tetap ada rasa memuja, pasti ada. Iya. Nah, kita berdoa saja semoga lebih banyak yang senang sama kita. Semoga juga diberkahi ya yang suka sama Katy ya, yang suka sama Cat. Terus kalau kalau misalnya kita sering muncul ke media, kadang-kadang ada orang yang iri dengki, itu mereka suka kasih evil eye. Nah, ini bahaya. Evil eye? Ya, evil eye itu kalau di Islam kita bilang ain, kalau di istilah Inggris kita bilang evil eye. Mereka itu kayak kamu cakep banget, mereka bilang cakep banget, ntar dia celaka deh, nggak cakep lagi. Nah, selain itu menimpa yang ditujukan misalnya Cat, amin-amin ya, itu juga bakal balik ke orang yang melakukan hal tersebut biasanya. Ini masalah waktu saja, makanya hal seperti ini tolong dikurangi, terutama untuk netizen nih, tangannya harus dijaga nih, ya. Jangan nanti amit-amit sampai ke dirimu juga hal seperti ini kalau kamu menyumpahi orang atau berkata jelek soal orang lain. Berarti artis yang semakin terkenal atau presiden, pejabat yang semakin terkenal itu backup spiritnya tuh banyak. Dari yang saya lihat banyak ya, tidak semua tapi dari yang saya lihat banyak, dan saya rasa tidak mengapa selama itu memuluskan pekerjaan Jadi mereka. kayak Donald Trump, Vladimir Putin, Xi Jinping itu semuanya ada pengikut di belakang. Mereka saya lihat secara alami sudah ada. Oke, seru ini seru. Berarti setiap orang-orang hebat
itu ada pegangan biar mencegah disantet. Baik yang mereka punya sendiri, yang mereka ambil, ataupun mereka secara alami diberi oleh semesta sudah ada. Berarti ilmu santet tuh beneran ada ya? Santet itu beneran ada, makanya disarankan hati-hati. Jadi kalau ada orang yang, oh aku gak percaya santet, sini santet gua, tapi ujungnya gak ada, itu Nah, aman-aman santet aja. itu harus ada pengajunya. Semisal gini, si A menantang, oh pesantet saya harus ada pengajunya ke dukun ataupun ke praktisi spiritual yang mau melakukan itu. Misal gini, oh oke, saya mau mengajukan ke dukun ini untuk santet si A. Nah, baru bisa dilakukan. Dan kalaupun praktisi spiritual ini mengizinkan, seperti itu kira-kira. Kalau tidak ada pengajunya, biasanya praktisi spiritual tidak akan gegabah ngambil pekerjaan tersebut. Ibaratnya kita ada makanan, kita bisa tulis alamat, tulis nama nih mau kirim ke siapa. Yes. Intensi hati kita ke siapa baru bisa arah ke Yes, sana. intensinya harus ada dan Berarti, juga jelas. Berarti orang-orang tidak ada pegangan itu bisa disantet dong? Yang Bisa tidak saja berdoa, disantet, bisa yang disantet, tidak ada. bisa disantet. Tapi apakah santet itu masuk berapa persen atau seberapa besarnya kita tidak tahu. Itu tergantung tergantung praktisinya, sekuat apa, sebagus apa, dan juga semesta kasih jalan atau tidak. Ya, tergantung handal atau tidaknya juga praktisi spiritual tersebut. Karena yang namanya santet itu mesti kamu lihat peta energi. Itu kamu harus lihat di peta energi dari korban target santet, dan juga kamu harus perhitungan tanggal dan segala macam. Karena di ilmu sihir itu semua ada. Nah, makanya selagi kamu masih tinggal di dunia yang ada 5 unsur, api, air, udara, tanah, dan juga apalagi deh, Logam ya? logam itu, ya, kamu nggak akan bisa lari dari yang namanya sihir. Jadi ya kita wajib berhati-hati dari perbuatan dan juga perkataan. Berarti sihir itu nyata ya? Sihir itu Ilmu nyata. Sihir yang baik ada, sihir yang jahat ada, tergantung niatnya seperti apa. Iya. Jadi Sesanti ini kan bisa scan orang juga ya? Kayak Iya. melihat orang, scan, oh orang ini karakternya gimana, jalan hidupnya kira-kira gimana, bisa tahu? Sedikit banyak bisa tahu karena kita cek dari energi yang sekarang ke depannya itu biasanya seperti ini, ataupun kadang-kadang leluhurnya datang ataupun dewa-dewi yang di belakang itu kasih tahu kita. Biasanya nasihat, bukan berupa ramalan, karena spirit-spirit ini suka banget ngasih nasihat. Itulah spirit yang baik. Jadi waktu mereka kasih tahu sebenarnya dengaran suaranya. Kita Ada suara- komunikasi dari batin. Kita komunikasi sama mereka dari batin. Mereka tidak berbicara, mereka komunikasi dari batin ke kita. langsung tetap tahu gitu aja. Ya? Langsung kita terjemahkan ke bahasa kita yang kita pakai. Berarti orang biasa bisa nggak belajar hal ini? Atau indigo itu adalah gift dari Tuhan? Jadi sewaktu lahir ataupun mungkin kamu bisa bilang kamu sudah tersadarkan ataupun kamu dapat spiritual awakening. Oke. Nah, setelah itu ya kamu jalan terus. Bisa juga dilatih. Kalau mau dilatih untuk jadi praktisi spiritual seperti kami, bisa. Caranya kamu harus lakukan lelaku batin kayak puasa dan segala macam, tapi harus ada gurunya nih, ya. Biar jangan ada asal-asalan ya. jangan asal-asalan, harus ada gurunya. Dan kamu harus tahu bekerja dengan siapa, bekerja dengan great spirit apa, dan untuk apa tujuannya, biar dapat nih keilmuannya seperti apa. Oke, thank you Sesanti. Hari ini agak basic dulu, agak ringan dulu. Next kita bahas yang agak Yes. ya. Nanti kita juga akan live bareng gimana Sesanti ini scan, memanggil arwah atau komunikasi dengan hal-hal yang kita itu gak bisa lihat. Oke. Last question, gue penasaran sama Lucifer. Gue dari dulu sangat penasaran sama Lucifer. Di Bible dia itu dicap sebagai yang jahat. Tapi ada teori konspirasi yang kasih tahu Lucifer jadi jahat itu karena waktu berperang dengan Tuhan dia kalah. Jadi sejarah kan ditulis oleh pemenang. Belum tentu Lucifer itu jahat. Itu gimana Sesanti lihatnya? Jadi Lucifer di kami di praktisi spiritual kami ngelihatnya tuh beda. Jadi Lucifer dia itu ialah bekas malaikat ataupun masih malaikat, ya. Kekuatannya setara itu, dan dia itu sumber dari banyak pengetahuan dan juga keilmuan, dan dia mungkin di sejarah manusia dicatat sebagai seseorang yang melawan Tuhan,
seseorang yang melawan sayap kanan dan segala macam. Padahal aslinya dia banyak membantu manusia, membisikkan pengetahuan, memberikan solusi dan berbagai macam jalan keluar lah untuk manusia. Tapi di manusia karena ada keseragaman untuk percaya, nah dimunculkanlah satu sosok untuk dimusuhi, yaitu Lucifer. Itu dari kami ya, pihak spiritualis melihatnya seperti itu. Mungkin dari pihak yang lain melihatnya lain lagi. Berarti belum tentu Lucifer itu jahat ya? Bisa dibilang gitu nggak? Belum tentu dia jahat. Yang jahat itu ialah niat manusia sebenarnya, Ya, dan cara pandang manusia kadang yang jahat. Berarti kita bisa dong berdoa kepada Lucifer. Kalau mau berdoa kepada siapapun bisa. Kamu bisa berdoa ke siapapun, ke Lucifer, ke Kuan Yin, ke Jesus, ke manapun bisa. Yang penting intention kamu, yang penting niat kamu seperti apa dulu. Karena niat nanti yang membuktikan di akhir. Kalaupun kamu doanya tuh ke Allah ataupun Allah Subhanahu wa taala, tapi niat kamu yang buruk, artinya ya itu jahat itu. Mau ke siapapun. Niat, ya? Yes, tergantung niatnya. Oke, belajar banyak sih hari ini. Ada ilmu yang ketuis, karena selama ini kan kita ngecap Lucifer itu jahat, si iblis. Tapi tiba-tiba hari ini ada muncul sesendi yang mengatakan niat manusia yang jahat, yang ngecap dia itu jahat. Jadi menurut teman-teman gimana? Seru ini. Oke, kita jumpa lagi next time ya. Bye-bye.